Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiatul Misnah dengan NIM 2012101114 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang lafaz yang tidak jelas maknanya, yakni kafi, muskil, mujmal, dan mustasyabih. Di sini saya akan membahas satu pembahasan saja, yakni kafi. Untuk lebih mengetahui apa itu pengertian kafi, contoh kafi, dan hukum kafi, langsung saja kita memasuki pembahasan. Ma hufiya ma'nahu fi ba'din madlulatihi li'aridihi ghairi sigat. Suatu lafal yang menunjukkan artinya dalam sebagian penunjukan dilalahnya yang disebabkan karena faktor luar bukan dari sigat lafaz. Kafi menurut istilah ulama usul adalah lafal yang menunjukkan makna secara jelas, tetapi dalam menerapkan arti kepada satuan mengandung kesamaran dan ketidakjelasan. Untuk menghilangkannya membutuhkan pemikiran yang matang, sehingga lafal itu dianggap samar dari segi penerapan arti kepada satuannya. Lafaz kafi itu sebenarnya dari segi lafaznya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan arti terhadap sebagian lain dari satuan arti terdapat kesamaran. Untuk menghilangkan kesamaran itu diperlukan penalaran dan takwil. Sumber kesamaran dalam lafaz itu disebabkan karena dalam salah satu satuan arti atau afdalnya mengandung sifat tambahan dibanding dengan satuan arti yang lain. Bisa juga karena kurang sifat atau karena mempunyai nama khusus. Karena ada kelebihan atau kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu yang menyebabkan arti diragukan. Seperti contoh dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba naqala minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Contoh lafaz ini adalah lafaz as-sariqu yang artinya pencuri, yang mana sudah cukup jelas artinya, yaitu orang yang mengambil harta bernilai milik orang lain dalam tempat penyimpanan secara sembunyi-sembunyi. Penerapan hukumnya terhadap pencuri juga jelas. Namun lafaz pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan, dan mempunyai kelebihan sifat atau kurang sifat dibanding dengan pencuri dalam artian di atas. Adapun contoh lain dalam hadis Nabi Muhammad SAW, laisa lil qatili minal mirasi syai'un, yang artinya pembunuh tidak dapat mewariskan warisan sedikit pun. Hadis riwayat An-Nasai. Lafaz al-qatilu dalam hadis tersebut bersifat umum, baik itu pembunuhan amdan aukatan, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi zahir dari pembunuhan menunjukkan hadis tersebut adalah pembunuhan amdan, sengaja saja, karena kenyataannya orang yang membunuh tersebut adalah pembunuh qata', tidak sengaja. Maka dengan demikian hadis tersebut menjadi al-qafiyu, samar, dengan sebab pembunuhan qata', tidak sengaja tersebut.
maka diperlukan adanya penelitian secara detail dan mendalam. Berdasarkan contoh tentang lafaz kafi, dapat disimpulkan bahwa kesamaran makna dari suatu lafaz terjadi bukan akibat dari ketidakjelasan lafaz itu sendiri, tetapi lafaz tersebut semula jelas ketika akan diterapkan pada kasus lain yang merupakan bagian dari kasus yang dinyatakan dalam lafaz tadi. Adapun hukum kafi adalah dengan jalan ijtihad. Jika dia menemukan bahwa lafal itu mencakup satuannya sekalipun dengan cara dalalah atau pengambilan makna, maka dia menetapkan petunjuk itu sebagai makna dan kemudian diambillah hukum-hukum. Jika ditemukan bahwa lafal itu tidak mencakup satuannya dengan teori pengambilan makna manapun, maka dia tidak dapat menentukan petunjuk itu sebagai makna dan tidak dapat mengambil hukum. Kafi itu ialah lafal yang sebagian maksudnya samar karena disebabkan adanya sesuatu yang muncul dari luar sigat. Kafi itu menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan makna secara jelas, akan tetapi jika dimaksudkan dan dirangkai dengan redaksi lain, maka maknanya menjadi samar atau berubah. Sumber kesamaran dalam suatu lafaz disebabkan salah satu satuan artinya mengandung sifat tambahan dibanding dengan satuan arti yang lain, karena ada kelebihan dan kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu yang menyebabkan arti diragukan. Jadi teman-teman, hukum kafi di sini ialah dengan jalan ijtihad. Jika ditemukan bahwa lafal itu mencakup satuan dengan cara dalalah, maka ditetapkan petunjuk itu sebagai makna dan diambillah hukum-hukum. Begitu pula sebaliknya, jika ditemukan bahwa lafal itu tidak mencakup satuannya dengan pengambilan makna manapun, maka tidak dapat menemukan petunjuk sebagai makna dan tidak dapat mengambil hukum tersebut. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga video pembelajaran dengan judul lafaz yang tidak jelas maknanya, yakni kafi, dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya dan teman-teman semua yang menonton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.